Malam itu hujan turun tanpa jeda, seolah langit ikut menanggung beban rahasia yang selama ini disembunyikan. Di sebuah gedung tinggi bercahaya pucat, keputusan besar akhirnya diambil. Nama Aiman dan Haritanu tertera jelas di atas berkas merah yang diletakkan di meja panjang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya keheningan yang terasa menekan dada. Jarum jam menunjuk hampir tengah malam ketika pintu ruang rapat terbuka perlahan. Wajah-wajah tegang keluar satu persatu, menahan ekspresi yang tak bisa lagi disembunyikan. Kalimat itu akhirnya terucap pelan namun tajam, ditetapkan sebagai tersangka baru. Kata-kata itu meluncur seperti peluru, menembus ruang, waktu, dan nasib. Di tempat lain, Aiman duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari tumpukan dokumen yang kini terasa seperti bom waktu. Ponselnya bergetar tanpa henti, namun tak satu pun panggilan ia jawab. Ia tahu, malam ini bukan sekadar akhir reputasi, ini adalah awal dari perburuan yang tak mengenal ampun. Sementara itu, Haritanu menatap layar televisi yang menyiarkan breaking news. Tangannya gemetar saat namanya disebut berulang-ulang. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke sebuah keputusan yang dulu dianggap sepele, namun kini menjelma menjadi jerat besi yang mengunci langkahnya. Di luar gedung, wartawan mulai berkumpul. Kamera menyala, mikrofon terangkat, dan spekulasi liar menyebar lebih cepat dari hujan yang membasahi aspal. Kasus ijazah yang selama ini samar, kini berubah menjadi bara api yang siap membakar siapa saja yang terlalu dekat. Narasi lama runtuh satu per satu. Yang dulu dibela mati-matian, kini dipertanyakan. Yang dulu dianggap fitnah, kini berubah menjadi dakwaan resmi. Publik terbelah, antara yang merasa dikhianati dan yang merasa akhirnya kebenaran menemukan jalannya. Malam semakin larut, tapi tak satu pun dari mereka bisa memejamkan mata. Di balik dinding tebal dan penjagaan ketat, ketakutan mulai berbisik. Bukan tentang hukuman semata, melainkan tentang apa lagi yang akan terbongkar jika pintu ini benar-benar dibuka. Dan saat hujan berhenti mendadak, semua orang tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu negeri terbangun dengan satu kabar yang sama. Judul berita menghiasi layar gawai, televisi, hingga papan reklame digital. Nama Aiman dan Haritanu menjadi trending, bukan sebagai tokoh berpengaruh, melainkan sebagai simbol skandal yang belum pernah benar-benar selesai. Di jalanan, suara klakson bercampur teriakan. Spanduk dibentangkan, poster dicetak tergesa-gesa. Ada yang menuntut keadilan, ada pula yang menuding ini sebagai rekayasa besar. Atmosfer memanas, seolah satu keputusan hukum mampu membelah kepercayaan jutaan orang sekaligus. Di ruang redaksi media, para editor berdebat keras. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, karena satu kesalahan bisa berujung tekanan atau ancaman. Rekaman lama, potongan wawancara, dan arsip yang hampir dilupakan kini kembali diungkit, disusun ulang menjadi narasi baru yang lebih tajam. Aiman akhirnya muncul di hadapan publik, wajahnya pucat namun sorot matanya menantang. Dengan suara bergetar tapi terukur, ia menyebut penetapan itu sebagai upaya pembunuhan karakter. Namun kalimat pembelaan itu justru memantik reaksi berlawanan, keraguan berubah menjadi kemarahan. Haritanu memilih diam. Pagar rumahnya dijaga ketat, tirai tertutup rapat. Di dalam, ia menyusun strategi, menyadari bahwa diam pun bisa menjadi senjata atau bumerang. Setiap detik berlalu seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Di gedung kekuasaan, rapat darurat digelar. Nama Aiman dan Haritanu disebut bukan lagi sebagai individu, melainkan sebagai risiko. Beberapa mulai menjaga jarak, yang lain sibuk menghapus jejak keterkaitan. Saksi lama mulai resah. Ada yang mendadak sakit, ada yang tak bisa dihubungi. Ketakutan menyebar seperti virus, karena semua tahu, kasus ijazah ini tak berdiri sendiri. Ia terhubung pada jaringan keputusan, kompromi, dan kebohongan bertahun-tahun. Saat matahari condong ke barat, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar kasus hukum. Ini adalah ujian bagi keberanian sebuah bangsa untuk menatap masa lalunya sendiri. Dan di balik sorotan kamera yang terus menyala, rahasia-rahasia lain bersiap menunggu giliran untuk pecah ke permukaan. Malam kembali turun, membawa sunyi yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sebuah ruang tanpa jendela, jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk massa, beberapa tokoh berpengaruh duduk melingkar. Wajah mereka samar diterangi lampu redup,
sementara di atas meja tergeletak map hitam bertuliskan satu kata yang membuat semua terdiam, ijazah. Pintu terkunci rapat, tak ada ponsel, tak ada rekaman. Di ruangan itulah kebenaran tak lagi dibicarakan sebagai fakta, melainkan sebagai ancaman. Satu persatu nama disebut, dan setiap nama diikuti dengan keheningan yang panjang, seolah semua orang tahu betapa dalamnya lubang yang telah mereka gali bersama. Di sudut kota lain, seorang mantan staf akademik membuka kembali laptop tuanya. Tangannya gemetar saat menemukan folder yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan. Scan dokumen, email lama, dan catatan rapat muncul di layar, potongan puzzle yang selama ini hilang. Ia sadar, jika ini bocor, bukan hanya Aiman dan Haritanu yang akan jatuh. Aiman sendiri sedang berada dalam tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Telepon rahasia berdering tengah malam. Suara di seberang tak mengancam, tapi nadanya dingin dan penuh makna. Kau tahu ini lebih besar dari dirimu. Jangan bertindak gegabah. Sambungan terputus, meninggalkan gema ketakutan yang menempel di pikirannya. Haritanu mulai memahami bahwa diam bukan lagi pilihan aman. Ia membuka kembali ingatan tentang proses panjang yang dulu dianggap formalitas. Ada tanda tangan yang terlalu mudah didapat, ada verifikasi yang dilewati, dan ada pihak-pihak yang sengaja menutup mata. Semua itu kini seperti bayangan yang mengejarnya di setiap sudut rumah. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi menerima kiriman anonim. Tanpa nama pengirim, tanpa pesan panjang, hanya satu kalimat pendek, kebenaran ada di arsip lama yang sengaja dilupakan. Bersama file terlampir, denyut adrenalin jurnalis itu meningkat. Ia tahu, ini bisa menjadi awal dari ledakan besar. Di ruang gelap kekuasaan, perdebatan memanas. Ada yang ingin memutus mata rantai secepat mungkin, ada pula yang yakin badai ini masih bisa diarahkan. Namun satu hal disepakati bersama, jika satu dokumen asli muncul ke publik, semuanya akan runtuh tanpa sisa. Saat jarum jam melewati tengah malam, keputusan sunyi diambil. Bukan keputusan hukum, melainkan keputusan bertahan. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, kebenaran sudah mulai bergerak perlahan, senyap, tapi pasti, pagi belum sepenuhnya terang ketika kabar pertama itu beredar pelan di kalangan terbatas. Seorang saksi lama mendadak menghilang dari tempat tinggalnya. Tidak ada tanda keributan, tidak ada pesan perpisahan. Rumahnya rapi, seolah ia pergi sebentar, namun semua orang tahu, kepergian seperti ini tak pernah sederhana. Di markas penyelidikan, suasana berubah drastis. Nama-nama yang sebelumnya hanya catatan kini diperlakukan sebagai aset rapuh. Pengamanan diperketat, jadwal diubah, dan komunikasi dilakukan dengan kode. Kasus ijazah telah melampaui batas normal sebuah perkara hukum, ia menjelma menjadi medan tarik-menarik kepentingan. Aiman mulai merasakan tekanan yang lebih personal. Bukan lagi dari layar televisi atau media sosial, melainkan dari lingkar terdekatnya sendiri. Beberapa rekan lama tiba-tiba sulit dihubungi. Janji dukungan yang dulu lantang kini menguap tanpa jejak. Kesendirian menjadi hukuman paling sunyi. Haritanu mengalami hal serupa. Surat tanpa pengirim tiba di rumahnya, isinya singkat namun menusuk, ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur. Ia membaca kalimat itu berulang kali, menyadari bahwa peringatan ini bukan sekadar gertakan. Ada batas yang tak boleh ia lewati. Di sisi lain kota, jurnalis investigasi yang menerima dokumen anonim mulai diikuti. Ia merasakan kehadiran asing di setiap langkahnya, kendaraan yang sama, wajah-wajah yang terlalu sering muncul. Namun ketakutan justru menguatkan tekadnya. Ia tahu, mundur sekarang berarti membiarkan kebenaran kembali dikubur. Tekanan juga merambat ke institusi. Beberapa pejabat menolak memberi pernyataan, sebagian lainnya berbicara berputar-putar. Bahasa resmi digunakan untuk menutupi kegelisahan yang nyata. Di balik meja-meja besar, keputusan diambil bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang akan diselamatkan. Saksi-saksi potensial mulai ragu. Ada yang mendadak sakit, ada yang mengajukan perlindungan, ada pula yang memilih bungkam total. Ketakutan menjadi mata uang baru yang diperdagangkan secara diam-diam. Semua paham, satu kesaksian jujur bisa mengubah arah sejarah. Saat malam kembali turun, kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di balik kesunyian itu, ancaman bergerak aktif. Kasus ini tak lagi hanya mencari kebenaran, ia sedang menguji siapa yang cukup berani untuk bertahan sampai akhir. Retakan pertama muncul tanpa suara,
namun dampaknya terasa luas. Di balik layar, orang-orang yang dulu berdiri dalam satu barisan mulai mengambil langkah sendiri. Pertemuan rahasia dibatalkan sepihak, pesan-pesan tak lagi dibalas, dan senyum yang dulu hangat kini berubah menjadi formalitas dingin. Aliansi yang dibangun bertahun-tahun mulai runtuh oleh rasa takut. Aiman menyadari perubahan itu lebih cepat dari yang ia duga. Dalam satu forum tertutup, namanya disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sebagai rekan, melainkan sebagai beban. Ia melihat bagaimana pandangan mata menghindar, bagaimana percakapan berhenti saat ia mendekat. Di titik itu, ia paham, perlindungan tak lagi gratis. Haritanu mengalami pengkhianatan yang lebih pahit. Seorang kolega lama, yang dulu ikut menyusun langkah-langkah krusial, kini tampil di media dengan pernyataan samar. Tidak menyebut nama, tapi cukup jelas menunjuk arah. Kalimat itu menjadi sinyal bahwa ada yang siap menyelamatkan diri sendiri, apapun risikonya bagi yang lain. Di ruang-ruang tertutup kekuasaan, strategi baru disusun. Bukan untuk membela, melainkan untuk memisahkan. Garis batas ditarik tegas, siapa yang bisa dilepas, siapa yang harus ditahan agar yang lain tetap berdiri. Keputusan ini diambil tanpa emosi, seperti transaksi dingin yang mengorbankan pion. Sementara itu, jurnalis investigasi mulai menyadari perubahan sikap narasumbernya. Beberapa yang dulu bersedia berbicara kini menarik diri, namun satu orang justru melangkah maju. Dengan suara bergetar, ia mengaku tak ingin lagi memikul beban kebohongan. Pengakuan itu belum lengkap, tapi cukup untuk membuka pintu berikutnya. Tekanan publik semakin besar, tagar berganti setiap jam, opini beradu keras, dan kepercayaan terhadap institusi diuji di depan mata. Di tengah kekacauan itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kebohongan lama ini? Aiman dan Haritanu, masing-masing di ruang sunyinya, mulai menyadari kenyataan pahit yang sama. Mereka bukan pusat dari segalanya, melainkan bagian dari rangkaian panjang yang kini berusaha memutus mata rantainya sendiri. Dan dalam permainan ini, kesetiaan ternyata memiliki tanggal kedaluarsa. Saat malam menutup hari yang melelahkan itu, satu aliansi resmi dinyatakan bubar secara diam-diam. Tak ada pengumuman, tak ada perpisahan. Hanya satu kesepakatan tak tertulis, mulai saat ini, semua orang berjuang untuk dirinya sendiri. Hari sidang pertama tiba dengan langit mendung, seolah menjadi pertanda bahwa tak satu pun proses hari itu akan berjalan tenang. Sejak pagi, gedung pengadilan dipenuhi massa dari berbagai arah. Teriakan tuntutan keadilan bercampur dengan seruan pembelaan, menciptakan suara bising yang memantul di dinding-dinding beton. Aiman tiba lebih dulu. Wajahnya datar, langkahnya terukur, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kilatan kamera menyambutnya tanpa ampun. Setiap gerakannya direkam, setiap ekspresinya ditafsirkan. Di momen itu, ia bukan lagi individu, melainkan simbol dari kasus yang membelah opini publik. Tak lama kemudian, Haritanu muncul dengan pengawalan ketat. Kerumunan bereaksi lebih keras. Ada yang meneriakkan pertanyaan, ada yang melontarkan tudingan. Ia menunduk, berusaha menjaga kendali diri, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa memperburuk posisinya. Tangga pengadilan terasa seperti jalan panjang menuju penghakiman. Di dalam ruang sidang, ketegangan semakin terasa. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas, setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam meja. Dokumen-dokumen diperlihatkan, kronologi dipaparkan, dan istilah ijazah disebut berulang kali hingga terasa menggema di ruangan itu. Pihak pembela tak tinggal diam. Mereka menyanggah, mempertanyakan prosedur, dan menuding adanya kepentingan besar di balik kasus ini. Suasana memanas ketika salah satu pernyataan memicu sorakan dari pengunjung sidang. Hakim terpaksa mengetuk palu, memperingatkan bahwa persidangan bisa ditunda jika ketertiban tak dijaga. Di luar gedung, kericuhan sempat pecah. Dorong-dorongan terjadi, aparat bergerak cepat menenangkan situasi. Tayangan langsung menyebar ke seluruh negeri, memperlihatkan betapa rapuhnya ketenangan publik. Sidang ini bukan lagi soal hukum semata, melainkan pertarungan narasi di depan jutaan pasang mata. Di sela kekacauan itu, jurnalis investigasi memperhatikan satu detail kecil, sebuah nama yang disebut sepintas dalam persidangan. Nama itu terdengar biasa, namun baginya, itu adalah potongan puzzle yang selama ini hilang. Ia mencatatnya cepat,
menyadari bahwa sidang ini baru membuka permukaan. Saat Palu Hakim akhirnya mengetuk tanda penundaan sidang, tak ada rasa lega. Justru sebaliknya, ketegangan semakin menumpuk. Semua pihak tahu, apa yang terjadi hari ini hanyalah awal. Dan di balik sorotan kamera, rahasia yang lebih besar sedang menunggu waktu untuk menyeruak. Malam setelah sidang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sebuah apartemen sederhana, jurnalis investigasi itu menatap layar laptop dengan napas tertahan. Nama yang ia dengar di ruang sidang siang tadi kini terhubung dengan satu folder tersembunyi, dilindungi sandi berlapis. Nalurinya berkata, ini bukan sekadar arsip biasa. Dengan tangan gemetar, ia membuka dokumen pertama. Tanggal lama muncul, disusul kop institusi yang seharusnya tak pernah salah. Ada tanda tangan, stempel, dan catatan koreksi yang dihapus namun masih meninggalkan jejak. Dokumen itu bukan bukti tunggal, melainkan bagian dari rangkaian yang selama ini sengaja dipisahkan. Di halaman berikutnya, muncul korespondensi internal. Bahasa yang digunakan formal, namun maknanya tajam. Ada permintaan percepatan, ada persetujuan tanpa verifikasi ulang, dan ada satu kalimat yang membuat jurnalis itu terdiam lama. Dokumen ini dianggap sah untuk kepentingan tertentu. Kalimat itu mengubah segalanya. Sementara itu, Aiman menerima kabar dari pengacaranya dengan wajah pucat. Sebuah dokumen lama disebut-sebut mulai beredar di kalangan terbatas. Ia tahu betul dokumen apa yang dimaksud. Ingatannya kembali ke satu momen singkat di masa lalu, ketika sebuah keputusan diambil terlalu cepat dan terlalu mudah. Haritanu merasakan gelombang yang sama. Seseorang dari lingkar lama menghubunginya diam-diam, memperingatkan bahwa berkas lama telah keluar dari tempatnya. Suara itu terdengar panik, tidak lagi percaya diri seperti dulu. Untuk pertama kalinya, Haritanu merasa benar-benar kehilangan kendali. Di gedung-gedung kekuasaan, alarm tak terdengar namun semua bergerak cepat. Pertemuan darurat digelar, wajah-wajah tegang saling bertukar pandang. Dokumen itu disebut sebagai dokumen terlarang, bukan karena isinya palsu, tetapi karena isinya terlalu jujur untuk dibiarkan terbuka. Upaya penghentian pun dimulai. Telepon berdering ke berbagai arah, tawaran dan tekanan dilontarkan halus. Namun dokumen itu sudah berpindah tangan, lebih dari sekali. Seperti api kecil yang terlanjur menyentuh bahan bakar kering, ia tak lagi mudah dipadamkan. Saat dini hari menjelang, jurnalis itu menutup laptopnya perlahan. Ia tahu, begitu dokumen ini dipublikasikan, arah kasus akan berubah total. Ini bukan lagi soal pembelaan atau tudingan, ini soal membongkar fondasi kebohongan yang telah lama berdiri kokoh. Pagi itu terasa janggal, seolah kota bergerak lebih lambat dari biasanya. Jurnalis investigasi terbangun dengan firasat buruk. Ponselnya penuh panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Beberapa pesan masuk tanpa salam, hanya berisi kalimat singkat yang sama maknanya, hentikan sebelum terlambat. Di kantor redaksi, suasana berubah tegang. Pimpinan redaksi dipanggil ke ruang tertutup, sementara laporan yang semalam disiapkan mendadak ditahan tanpa penjelasan resmi. Kata keamanan disebut berulang kali, menjadi alasan yang terdengar masuk akal namun terasa ganjil. Semua tahu, ada tekanan yang tak tertulis sedang bekerja. Aiman merasakan ruang geraknya semakin sempit. Akses tertentu dibatasi, jadwal konsultasi mendadak dibatalkan. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya lawan yang menjauh, tetapi juga sistem yang perlahan menarik diri. Perlindungan yang dulu terasa kuat kini seperti bayangan yang memudar. Haritanu menghadapi tekanan berbeda. Seorang utusan datang membawa tawaran halus, bukan ancaman, melainkan jalan keluar yang terlihat aman. Asal satu hal dipenuhi, tetap diam, dan jangan menyeret nama lain. Tawaran itu menggantung di udara, berat dan berbahaya. Di sisi lain, saksi kunci yang sempat ingin berbicara mendadak mengubah sikap. Permohonan wawancara ditarik, pernyataan tertulis dibatalkan. Ketakutan kembali mengambil alih. Upaya membungkam bekerja tanpa suara, namun efektif, seperti tangan tak terlihat yang menekan dari segala arah. Namun dokumen terlarang itu sudah terlalu jauh melangkah. Salinan-salinannya tersimpan di beberapa tempat, dilindungi oleh orang-orang yang tak saling mengenal. Jurnalis itu menyadari satu hal penting, meski dirinya bisa dibungkam, kebenaran tak lagi bergantung pada satu suara. Di ruang sidang, jadwal lanjutan diumumkan dengan perubahan mendadak. Alasan teknis kembali digunakan.
Publik mulai curiga, mencium ada sesuatu yang sedang diatur di balik layar. Kepercayaan yang sudah rapuh kini semakin tergerus. Menjelang malam, satu pesan singkat masuk ke ponsel jurnalis itu. Isinya sederhana, namun menentukan, jika aku diam besok, berarti mereka sudah mulai. Ia menatap layar lama, sadar bahwa waktu hampir habis. Dan di tengah sunyi yang menyesakkan itu, kebenaran berdiri di persimpangan, antara tenggelam selamanya, atau meledak lebih besar dari yang pernah dibayangkan siapapun. Pagi itu dimulai dengan kabar yang mengejutkan semua pihak. Seorang saksi yang selama ini memilih diam tiba-tiba muncul ke publik. Wajahnya tampak lelah, namun langkahnya mantap saat memasuki gedung yang sejak awal menjadi pusat pusaran perkara. Tidak ada pernyataan panjang, hanya satu permintaan singkat, ia ingin bicara secara resmi. Berita itu menyebar cepat, mengalahkan isu-isu lain yang selama berhari-hari mendominasi. Di ruang-ruang tertutup, kepanikan mulai terasa nyata. Rencana yang disusun rapi mendadak goyah. Nama saksi itu disebut berulang kali, disertai pertanyaan yang sama, sejauh apa ia tahu, dan kepada siapa ia akan berbicara. Aiman mendengar kabar itu dengan napas tertahan. Ia mengenali sosok tersebut, bukan orang asing, melainkan bagian dari masa lalu yang selama ini ia harap tak pernah muncul kembali. Untuk pertama kalinya, keyakinannya runtuh. Ia sadar, narasi pembelaan yang disusun rapi tak akan cukup menghadapi pengakuan langsung. Haritanu merasakan hal serupa. Di ruang pribadinya, ia menatap kosong, mencoba mengingat setiap detail yang mungkin terlupakan. Penyesalan datang terlambat, bercampur dengan rasa marah dan takut. Titik ini tak lagi bisa dikendalikan dengan strategi atau diam. Di hadapan penyelidik, saksi itu akhirnya berbicara. Dengan suara pelan namun jelas, ia mengurai kronologi yang selama ini hanya berupa dugaan. Proses, keputusan, dan peran masing-masing disebut satu persatu, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat pengakuannya terasa mengguncang. Dokumen terlarang yang sebelumnya beredar terbatas kini mendapatkan konteksnya. Potongan-potongan yang terpisah akhirnya menyatu, membentuk gambaran utuh yang sulit disangkal. Apa yang dulu dianggap isu liar, kini berdiri sebagai rangkaian peristiwa yang masuk akal dan saling menguatkan. Di luar gedung, publik menunggu dengan cemas. Ketika kabar pengakuan itu bocor, suasana berubah drastis. Keraguan berganti keterkejutan. Banyak yang mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Menjelang malam, semua pihak memahami satu hal yang sama, tidak ada lagi jalan kembali. Titik balik telah dilewati, dan setelah ini, apapun keputusannya, negeri akan dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini berusaha dihindari. Hari putusan tiba tanpa kemeriahan. Langit cerah, namun suasana di sekitar gedung pengadilan terasa berat. Orang-orang datang bukan untuk bersorak, melainkan untuk menyaksikan akhir dari perjalanan panjang yang telah menguras emosi, kepercayaan, dan harapan. Kamera tetap menyala, tapi sorotnya kali ini lebih hati-hati. Di ruang sidang, hakim membacakan pertimbangan dengan suara tenang. Setiap kalimatnya menyusun ulang peristiwa demi peristiwa, menempatkan fakta pada posisinya. Tak ada nada kemenangan, tak ada upaya memperindah. Putusan disampaikan sebagai konsekuensi dari rangkaian keputusan yang pernah diambil. Aiman mendengarkan tanpa banyak ekspresi. Wajahnya kaku, seolah mencoba menerima kenyataan yang sejak lama ia tahu akan datang. Di balik ketenangan itu, ada kelelahan mendalam, kelelahan karena mempertahankan narasi yang akhirnya runtuh oleh kebenaran yang tak bisa lagi ditahan. Haritanu menunduk, napasnya berat, pikirannya melayang pada titik-titik kecil di masa lalu yang dulu diabaikan. Ia menyadari, kejatuhan ini bukan hasil satu kesalahan besar, melainkan akumulasi kompromi yang dianggap aman pada masanya. Ketika palu diketuk, ruang sidang hening sejenak. Tak ada teriakan, tak ada tepuk tangan. Keputusan itu terasa final, namun juga menyisakan ruang kosong. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa semua ini harus sejauh ini baru terungkap. Di luar gedung, publik bereaksi beragam. Ada yang merasa lega, ada yang kecewa, ada pula yang tetap skeptis. Namun satu hal menyatukan semuanya, kesadaran bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang rapuh, dan sekali retak, sulit dipulihkan sepenuhnya. Jurnalis investigasi menutup laporannya dengan satu kalimat sederhana. Bukan tentang siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang pentingnya ingatan kolektif.
Ia tahu, cerita ini akan menjadi arsip, dibaca ulang suatu hari. Nanti sebagai pelajaran, saat senja turun, kota kembali bergerak seperti biasa. Namun luka itu tetap ada, tersembunyi di balik rutinitas. Kasus ini berakhir di pengadilan, tetapi jejaknya tertinggal di benak banyak orang, sebagai pengingat bahwa kebenaran mungkin bisa ditunda, namun jarang benar-benar hilang.